Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya makan ikan. Wah, ikan terus ya. Kalau di Gorontalo tuh kita memang menunya adalah seafood semuanya. Nah, ini ada namanya Rumah Makan Pinos ya. Jadi kalau di kompas.com itu kalau Anda searching ya, itu ada bahasan tentang 7 tempat makan paling enak di Gorontalo. Salah satunya adalah Pinos. Nah, kami datang ke sana untuk makan siang. Nah, apa saja nih ya yang ada di Pinos? Ayo ikuti terus dalam tayangan ini ya. Tapi sebelum jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Jadi setelah dari Jakarta ya jam 2 pagi itu saya berangkat karena pesawatnya juga jam 3.25 ya. Nah itu sudah boarding kami. Terus itu setelah itu tiba di Gorontalo, saya masih datang ke Hiu Paus. Nah pulang dari Hiu Paus ini kami makan siang di Pinos. Nah Pinos ini tempatnya luas banget ya. Jadi ada di dalam, ada di luar. Yang di dalam itu pakai AC. Nggak luas kalau yang di dalam itu. Nah, kami kayaknya sudah booking nih, Itjen Kemendikbud. Jadi sudah booking di Pinos itu di AC-nya, di ruangan ber-AC. Ya ampun, Gorontalo tuh panas banget. Saya waktu ngelihat handphone itu suhunya 36 derajat. Makanya begitu masuk ruangan AC, aduh enak banget gitu ya. Nah, di sana itu ada meja panjang. Dan sudah berjejer makanan kayak rumah makan Padang tuh loh. Jadi kalau di rumah makan Padang tuh kan pakai piring-piring kecil gitu beragam tuh ditaruh. Ini juga. Jadi, tapi bedanya tuh gini, ini satu meja semuanya lauk ikan gitu berjenis-jenis. Jadi ikan tuh dia macem-macemin lah. Mulai di sate, mulai dibakar, digoreng, dibikin apa tuh namanya bumbu kuning, itu ada semua. Setelah itu ada tempat nasi, khusus nasi semua. Nah nasi putih tapi ada nasi jagung. Ya warna kuning tentu nasi jagung, tapi saya tuh nggak begitu doyan nasi jagung, jadi saya tidak memilih nasi jagung. Jadi ada nasi putih biasa, terus ada nasi jagung, lalu di situ juga ada sate. Ya satenya ternyata sate ikan juga gitu ya. Nah yang paling menarik itu ya, tapi saya nggak makan adalah rahang tuna. Jadi ada gede bentuknya, itu ada makanan rahang tuna. Sayangnya saya karena tidak terlalu suka tuna ya, saya tuh kalau makan ikan tuna kadang-kadang gatel, jadi memang saya agak hindari. Jadi maaf betul saya tidak mereview bagaimana rasanya si rahang tuna ini. Rahang tuna ini ya jadinya rahang, namanya rahang ya bagian kepala saya, tapi tuh dagingnya cukup banyak dan dia dibakar sih. Kata teman-teman sih itu enak. Mungkin Anda yang doyan ikan banget nih ya, silahkan, dan tidak alergi seperti saya, Anda boleh tuh mencicipi rahang tuna karena terkenal banget. Nah saya itu aman tuh kalau makan ikan, ya jangan tongkol gitu, itu nggak bisa. Kalau ada bagian yang hitam-hitam itu nggak bisa. Jadi saya lebih memilih ikan-ikan itu yang dia itu ya emang betul-betul dagingnya berwarna putih gitu. Nah itu biasanya dimasak dengan gulai atau istilahnya tuh di situ tuh di bumbu kuning. Itu pasti saya makan tuh, itu enak banget. Lalu saya juga makan yang ikan bakar. Ya, jadi di situ ada beberapa jenis ikan bakar. Saya memilih ada kerapu, kemudian ada sebenarnya dia kembung, tapi kembungnya kembung laut. Ternyata enak ya. Jadi dikasih sambal modelnya, mereka tuh pedes-pedes semua. Dan makannya enak ya, tapi setelah itu perut saya yang sebenarnya nggak begitu enak ya, tapi karena saya tuh nggak doyan pedes, tapi karena enak ya udah saya makan terus gitu ya. Dan itu emang bener-bener sih enak, dan ikannya tuh kan mati sekali kok di sana ya, jadi itu masih seger, masih manis rasanya, enak banget ya. Dan di Pinos ini memang murah sih ya, jadi waktu saya lihat beberapa daftar harga itu memang murah-murah gitu. Di situ juga jual minuman, beragam-ragam minuman. Jadi kalau ingin minum
pesan di situ macam-macam jus juga ada, kopi ada, teh ada, es jeruk ada gitu ya. Banyak banget pilihannya di sana. Harganya juga tidak akan menguras kantong Anda. Jadi udah rasanya enak, tempatnya nyaman, ramai banget memang yang makan di sana. Dan karena kita juga lapar habis ke laut ya, itu kayaknya ludes deh makanan, betul-betul habis. Memang enak banget ya. Mungkin kalau kita nggak lapar pun kita juga doyan sih, apalagi kondisi lapar seperti itu. Nah jadi ini benar sih review yang mengatakan bahwa ini salah satu tempat makan terbaik, terenak itu menurut saya pas ya. Jadi Anda dan murah juga harganya ya. Di sana memang kalau namanya ikan pasti murah. Ayam tuh baru mahal di sana ya. Nah oke ya. Jadi ini bisa menjadi wisata kuliner pilihan Anda ketika Anda bersama keluarga atau sedang bertugas seperti saya, pekerjaan kantor, bisa mampir ke Pinos ya, rumah makan Pinos. Oke, demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Untuk alamatnya Pinos saya akan tampilkan nanti di dalam video maupun di dalam keterangan dari video yang kami tayangkan. Oke ya. Jangan lupa ya untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Dalam video kali ini saya mau cerita nih ya tentang wisata kulineran, tapi oleh-oleh, ke pusat oleh-oleh. Pusat oleh-oleh sih banyak. Saya datangnya ke salah satu pusat oleh-oleh di kota Gorontalo, dekat mall ya, cuma ada satu mall di Gorontalo itu. Ini di seberang mallnya, namanya itu sih biasa mereka nyebutnya kata Pia ya, dan ini cukup ramai ya. Jadi kita coba masuk yuk ke dalam, lihat seperti apa, karena saya juga mau beli oleh-oleh untuk teman-teman kantor saya. Oke ya. Jangan lupa loh untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Jadi itu saya nggak tahu sebenarnya oleh-oleh apa. Kalau teman-teman saya itu pada beli ikan, ada ikan yang diawetkan, dibikin apa. Saya itu di rumah nggak terlalu banyak yang doyan ikannya. Jadi saya pikir nanti daripada nggak kemakan, saya memilih untuk beli ikan kecil-kecil. Itu kayak ikan teri ya, tapi dibikin di dalam toples. Dia itu digoreng gitu, kering. Ya saya belinya itu aja untuk ikan. Nah, nama tempat ini sebenarnya toko kue Pia Saronde. Dia berada persis kok di kota Gorontalo. Di sana tuh nggak luas nih tempatnya, tapi pengunjungnya banyak banget. Jadi ada sederetan pia. Pianya itu ada beragam rasa, mulai dari keju, coklat, sampai yang asli kayak kacang hijau gitu. Tapi kacang hijaunya ternyata kacang hijau pandan. Ya, saya beli yang coklat juga. Dua untuk di kantor saya gitu, dan mungkin anak saya doyan kalau coklat ya. Dan juga satu lagi adalah yang original tadi adalah kacang hijau.
Saya beli 2 isinya banyak banget dan dia itu lebih gede-gede. Jadi beda dengan bakpia yang kecil-kecil gitu. Kalau di Jogja ini tuh lebar besar gitu bulatannya. Saya beli itu, lalu di sana tuh kan keripik pisang ya. Saya beli keripik pisang almond susu. Nah, untuk anak saya tuh. Jadi ini kayaknya dia doyan nih, saya lihat gitu ya. Saya baca, oh ini kayaknya enak nih. Jadi saya beli 2 bungkus, kemudian ada keripik yang harus pakai sambal. Jadi ada satu saya ambil yang sambal roa, satu lagi adalah sambal sagala. Saya beli, kemudian selain tadi ya teri, itu saya beli adalah tadi pisang-pisang tadi gitu ya. Dan ternyata ini pakai dus kan, boleh pakai dus, dan beli dusnya begitu penuh masuk dus ya sudah. Jadi saya langsung minta dipackingin untuk nanti di pesawat tinggal dikasih nama aja agar tidak tertukar. Nah di situ saya juga sempat foto-foto ya. Ini diantar oleh teman saya yang orang situ untuk beli oleh-oleh ini. Dan saya puas banget karena sudah beli oleh-oleh di Piazza Ronde ya. Kalau tidak salah tuh saya habis 391.000. Lumayan mahal ya. Jadi beli beberapa jenis. Jadi ada kue yang juga mereka bikin setiap Maulid. Ya kuenya katanya nggak manis, tapi itu ciri khas mereka. Jadi saya beli juga tuh ya kue itu. Nanti saya pikir saya kan nyoba. Saya tanya ini manis atau enggak? Ini ya cuma rasanya manis tapi nggak pada isinya ya. Terus saya beli. Nah ini nggak usah lihat berapa jumlahnya gitu ya, berapa harganya. Karena kan kita jarang juga ke tempat-tempat kayak gini ya. Beli aja lah, nyicipin aja ya. Jadi saya bawa ke Jakarta dan insya Allah di Jakarta juga habislah dimakan oleh keluarga dan teman-teman saya gitu ya. Oke, demikian ya untuk pusat oleh-oleh Piazza Ronde. Karena saya juga mau cerita tentang pengalaman saya ke namanya Aneka Karawang. Jadi di sana tuh ada ciri khasnya tenun yang dijual khas Gorontalo, dan itu tuh bisa kita bisa beli bahannya atau baju yang udah jadi. Tapi saya tuh untuk baju dan bahan saya nggak beli. Saya pernah punya ini warna orange dan warna biru, dan saya pikir saya mau beli jilbab aja. Jadi saya beli 3 jilbab dengan berbeda warna, dengan motif dengan tenunan khas Karawang yang sama ya. Harganya tuh satu jilbab tuh 85.000 ya. Jadi saya beli biru, merah dan abu-abu. Nah beli ini di sebuah tempat yang bentuk tokonya kayak rumah malah. Dan itu tuh jual beragam-ragam, mulai dari ada tas, kerajinan kopiah, kemudian juga baju, ada yang udah jadi, ada yang bahannya, ada juga jenis tadi ya kayak berjenis-jenis jilbab. Jadi ini namanya toko Aneka Karawang ya. Karawang tuh ciri khasnya sana ya, Gorontalo. Dan itu karena malam ya, katanya sih memang itu biasa rame oleh wisatawan di setiap akhir pekan ya. Anda boleh mampir kok ke toko Aneka Karawang ini, banyak belanja yang banyak gitu ya. Jadi oleh-olehnya sudah saya beli lengkap ya, makanannya Piazza Ronde, dan jilbabnya adalah di Aneka Karawang ya. Ini oleh-oleh khas sana, dan wajib sih ke sebuah tempat tuh saya biasanya beli ciri khasnya biar bisa menjadi kenang-kenangan saya bahwa saya pernah ke sana. Oke ya, demikian ya pengalaman saya belanja oleh-oleh di pusat oleh-oleh Piazza Ronde dan juga pusat oleh-oleh Aneka Karawang di kota Gorontalo. Oke, demikian ya, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Untuk alamat dari Piazza Ronde maupun alamat dari Aneka Karawang, Anda bisa nanti ditampilkan di dalam video, tapi juga akan kami tuliskan di dalam keterangan video ini. Oke, sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya.